Di tengah-tengah kehidupan kita yang kacau di mana setiap perbedaan pendapat terasa seperti pertarungan yang harus kita menangkan, ada sebuah kebijaksanaan kuno yang menawarkan jalan berbeda. Seorang filsuf tabah yang mengubah perdebatan sengit menjadi peluang perdamaian dan pemahaman. Hari ini kita akan mengeksplorasi 7 strategi tabah yang ampuh untuk mengalahkan musuh Anda tanpa pernah meninggikan suara. Dari ajaran Marcus Aurelius Seneca dan Epictetus akan mengungkap teknik abadi untuk menguasai emosi Anda dan raih kemenangan sejati. Jangan lewatkan bagian manapun dari video ini karena wawasan ini benar-benar dapat mengubah cara Anda menghadapi tantangan hidup, memberi Anda kedamaian batin dan hubungan yang lebih kuat. Pantau terus untuk mempelajari bagaimana sikap tabah dapat mengubah hidup Anda. 1. Selidiki kedalaman musuh Anda untuk benar-benar menavigasi konflik. Langkah pertama ini adalah menyelidiki kedalaman musuh Anda. Ini bukan tentang mencampuri kehidupan pribadinya, melainkan memahami motivasi, ketakutan, dan sudut pandangnya. Pikirkanlah seperti ini ketika Marcus Aurelius menasihati kita untuk melihat ke bawah permukaan ombak. Dia mendorong kita untuk melihat melampaui kemarahan dan frustrasi yang ada daripada bereaksi secara impulsif. Luangkan waktu sejenak untuk berhenti sejenak dan mempertimbangkan apa yang mungkin mendorong tindakan orang lain. Misalnya saat perdebatan sengit, fokus pada kata-kata yang diucapkan daripada emosi yang mendasarinya, tetapi dengan mempraktikkan empati yang tabah, Anda mengalihkan fokus Anda dari eksternal ke internal. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa orang ini begitu kesal? Pengalaman masa lalu apa yang mungkin memengaruhi perilakunya? Epictetus mengingatkan kita bahwa itu bukan emosi yang mendasarinya. Peristiwa-peristiwa itu sendiri yang mengganggu kita, namun penilaian kita terhadap peristiwa-peristiwa tersebut dengan menerapkan prinsip ini, Anda dapat mulai melihat situasi dari sudut pandang mereka. Bayangkan berdiri di tepi sungai yang deras dengan arus deras yang bergolak dengan liar, seorang yang tabah akan meminta Anda untuk melihat ke bawah permukaan untuk memahami keadaan saat ini di bawah ini. Dengan cara yang sama memahami lawan Anda berarti melihat dari tindakan langsung mereka, hingga masalah yang lebih dalam yang sedang terjadi. Hal ini mungkin melibatkan mengajukan pertanyaan terbuka yang mengundang mereka untuk berbagi lebih banyak tentang perasaan dan pengalaman mereka. Pertanyaan seperti apa yang membawa Anda ke titik ini, atau apa kekhawatiran mendasar Anda dapat membuka dialog yang melampaui tingkat konflik di permukaan. Dengan menyelidiki motivasi mereka, Anda tidak hanya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perspektif mereka tetapi juga menciptakan peluang untuk berempati. Seneca mengajarkan bahwa empati bukanlah tentang setuju dengan seseorang tetapi tentang memahami sudut pandang mereka. Pemahaman yang lebih dalam ini dapat menghasilkan respons yang lebih bijaksana dan efektif, mengubah potensi konflik menjadi peluang untuk menjalin hubungan dan menyelesaikan masalah. Praktik menggali kedalaman ini tidak hanya bermanfaat untuk memahami orang lain tetapi juga untuk refleksi diri, dengan mengeksplorasi alasan-alasan yang mendasari tindakan Anda. Reaksi Anda sendiri dapat mengidentifikasi pemicu Anda dan berupaya mengelolanya dengan lebih baik. Pendekatan ganda untuk memahami musuh dan diri Anda sendiri sejalan dengan tujuan yang teguh, untuk mencapai kedamaian batin dan ketahanan emosional. Nomor 2, pilihlah pertempuran Anda dengan bijak. Seneca menekankan bahwa obat terbaik untuk kemarahan adalah tunda kemarahan itu sendiri. Nasihat sederhana namun kuat ini mendorong kita untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi, memberi diri kita ruang yang diperlukan untuk mengevaluasi situasi secara objektif. Di tengah panasnya momen, mudah untuk membiarkan emosi mengaburkan penilaian kita, tetapi dengan mengambil langkah mundur kita dapat menentukan apakah konflik tersebut benar-benar terjadi. Sepadan dengan waktu dan energi kita,
Jeda ini memungkinkan kita bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan kritis. Apakah pertempuran ini penting bagi nilai-nilai dan kesejahteraan saya? Apakah terlibat dalam konflik ini akan membawa hasil yang berarti? Bayangkan kita dihadapkan pada segudang potensi pertempuran yang masing-masing mirip dengan medan pertempuran yang luas. Konflik mewakili potensi terkurasnya sumber daya emosional dan mental Anda. Dengan memilih pertempuran dengan bijak, Anda dapat menggunakan kekuatan Anda untuk masalah-masalah yang benar-benar penting. Pendekatan ini selaras dengan ajaran Epictetus bahwa kita harus fokus pada apa yang ada dalam kendali kita dan melepaskan apa yang ada. Tidak banyak konflik yang merupakan gangguan kecil yang tidak berdampak signifikan pada hidup kita. Dengan tidak terlibat dalam perselisihan sepele ini, kita melindungi kedamaian pikiran kita. Marcus Aurelius mengingatkan kita akan kekuatan melepaskan. Ia mengajarkan bahwa seringkali cukup dengan menahan lidah dan membiarkan semuanya lewat. Prinsip ini sangat relevan dalam situasi di mana konflik didasarkan pada kesalahan kecil atau kesalahpahaman. Dengan memilih untuk tidak bereaksi, kita menjaga ketenangan batin dan menghindari memperburuk situasi. Ini adalah praktik disiplin diri dan kerendahan hati. Sebuah respon yang menganalisis potensi hasil dari suatu konflik dapat membantu dalam memutuskan apakah akan melibatkan setiap argumen ada konsekuensinya, apakah secara emosional, relasional, atau bahkan fisik. Tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya peroleh dari pertarungan ini? Adalah potensinya imbalannya sebanding dengan dampak emosional yang harus saya tanggung? Seringkali Anda akan menemukan bahwa harga dari keterlibatan jauh melebihi manfaat yang membawa Anda ke resolusi yang lebih damai, hanya dengan meninggalkan konflik ataupun perdebatan. Nomor 3. Berbicara dengan tenang dan jelas ketika emosi memuncak. Mudah untuk biarkan kata-kata kita menjadi senjata yang melontarkan tuduhan dan hinaan yang hanya akan memperparah konflik. Namun pendekatan ketabahan menuntut agar kita tetap tenang dalam memilih kata-kata dengan hati-hati untuk meningkatkan pemahaman dan penyelesaian daripada perselisihan. Hal ini dimulai dengan praktik mendengarkan secara aktif, bukan sekadar menunggu jawaban Anda. Beralih untuk berbicara, fokuskan perhatian pada apa yang dikatakan orang lain dengan mendengarkan tanpa interupsi. Anda menunjukkan rasa hormat dan keinginan yang tulus untuk memahami perspektif mereka. Hal ini tidak hanya membantu meredakan ketegangan tetapi juga menciptakan ruang di mana dialog yang bermakna dapat terjadi. Senica menekankan pentingnya kejelasan komunikasi rasional. Ketika Anda berbicara, gunakan pernyataan mata untuk mengekspresikan perasaan dan kebutuhan Anda tanpa menyalahkan. Misalnya mengatakan saya merasa sakit hati ketika hal ini terjadi jauh lebih konstruktif daripada yang selalu Anda lakukan. Pendekatan ini mengurangi sikap defensif lawan bicara Anda sehingga memudahkan mereka untuk mendengar dan memahami sudut pandang Anda. Ini adalah cara untuk menegaskan kebutuhan Anda tanpa melakukan agresi. Marcus Aurelius sering menulis tentang kekuatan menjaga sikap tenang dalam meditasinya. Ia merefleksikan pentingnya tetap tenang dalam menghadapi kesulitan dengan mempertahankan sikap yang mantap dan yakin. Nada bicara Anda menunjukkan rasa percaya diri dan kendali yang juga dapat membantu menenangkan pihak lain. Ini tidak berarti bersikap pasif atau tunduk, melainkan berdiri teguh pada prinsip Anda dengan sikap yang lembut dan tenang. Aspek kunci lain dari berbicara dengan tenang dan jelas adalah kemampuan untuk tetap fokus pada solusi daripada terpaku pada masalah atau apa yang salah. Arahkan pembicaraan untuk menemukan resolusi yang saling menguntungkan. Ajukan pertanyaan seperti apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini bersama-sama. Hal ini mengubah dinamika dari permusuhan menjadi kooperatif, menyelaraskan kedua belah pihak menuju tujuan yang sama. Kita dengan memilih untuk merespons dengan tenang dan jelas. Anda mengendalikan narasi ketika dihadapkan dengan permusuhan atau kritik.
luangkan waktu sejenak untuk bernapas dan pusatkan diri Anda sebelum merespons jeda ini, memungkinkan Anda mengumpulkan pikiran dan merespons dengan bijaksana daripada bereaksi secara impulsif. Memasukkan humor secara tepat juga bisa menjadi alat yang ampuh untuk meringankan suasana dan menciptakan lingkungan diskusi yang lebih santai. Namun penting untuk memastikan bahwa humor tersebut bersifat inklusif dan tidak mengorbankan lelucon atau lelucon ringan pihak lain. Humor yang mencela diri sendiri dapat menunjukkan kerendahan hati dan kesediaan untuk menemukan common ground. Nomor 4 adalah mencari jalan bersama. Kaum Stoa percaya bahwa di balik setiap perselisihan terdapat nilai-nilai dan tujuan bersama yang dapat menyatukan pihak-pihak yang paling berlawanan sekalipun dengan berfokus pada kesamaan-kesamaan yang Anda bisa. Ubah konflik menjadi kerja sama, anggap saja seperti mendaki gunung. Pada awalnya sepertinya Anda dan lawan Anda berada di jalur yang benar-benar berbeda, masing-masing berjuang untuk mencapai puncak yang berbeda. Namun saat Anda berdua mendaki, Anda mulai menyadari bahwa jalur Anda bertemu menuju puncak bersama. Metafora ini dengan sempurna merangkum pendekatan yang tabah terhadap resolusi konflik alih-alih terpaku pada hal-hal yang berbeda. Carilah titik-titik di mana jalan Anda selaras. Pergeseran halus dalam perspektif ini dapat memberikan hasil yang luar biasa. Sebuah masalah bersama yang harus diselesaikan daripada pertarungan untuk dimenangkan. Tanyakan pada diri sendiri dan orang lain. Apa tujuan kita bersama? Hasil apa yang kita berdua inginkan? Dengan mengidentifikasi tujuan bersama ini, Anda menyiapkan panggung untuk dialog yang lebih kolaboratif dan tidak terlalu konfrontatif. Yang diajarkan oleh kebijaksanaan yang tabah, kita harus melihat lebih dalam daripada isu-isu dangkal yang ada. Seringkali apa yang tampak sebagai konflik kepentingan sebenarnya adalah benturan kebutuhan yang tidak terpenuhi, misalnya perdebatan sengit mengenai tanggung jawab pekerjaan. Mungkin berasal dari kebutuhan mendasar akan pengakuan dan rasa hormat. Dengan mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang lebih dalam ini, dapat menemukan solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan konflik langsung tetapi juga memperkuat hubungan dengan membangun empati dan pemahaman dalam mencari jalan bersama. Penting juga untuk berlatih mendengarkan secara aktif. Ini berarti dengan tulus memperhatikan nada dan tubuh kata-kata orang lain. Bahasa tanpa merencanakan tanggapan Anda saat mereka berbicara. Marcus Aurelius sering menulis tentang pentingnya memahami orang lain dan melihat dunia melalui mata mereka, dengan benar-benar mendengarkan. Anda menunjukkan rasa hormat dan kemauan untuk memahami perspektif mereka yang dapat membuka pintu untuk menemukan titik temu. Setelah Anda telah mengidentifikasi tujuan bersama dan mendengarkan dengan penuh empati, bekerja sama untuk bertukar pikiran. Solusi fokus pada menemukan hasil yang saling menguntungkan di mana kedua belah pihak merasa kebutuhan mereka terpenuhi. Pemecahan masalah kolaboratif ini tidak hanya menyelesaikan konflik saat ini tetapi juga menumbuhkan rasa kerja tim dan saling menghormati. Beralih dari posisi oposisi ke posisi kerjasama, kesabaran dan ketekunan adalah kuncinya. Menemukan jalan bersama tidak selalu mudah dan mungkin memerlukan beberapa upaya. Bersiaplah untuk mengambil langkah-langkah kecil dan merayakan kesepakatan kecil. Kemenangan kecil ini membangun momentum dan kepercayaan membuatnya lebih mudah. Untuk mengatasi isu-isu yang lebih signifikan, mencari jalan bersama adalah tentang menumbuhkan pola pikir persatuan, bukan perpecahan, dengan fokus pada tujuan dan nilai-nilai bersama, secara aktif mendengarkan dan bekerja secara kolaboratif menuju solusi. Anda mewujudkan prinsip-prinsip tabah dari kebijaksanaan, keberanian, dan keadilan,
Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam menyelesaikan konflik tetapi juga memperkuat hubungan Anda dan membawa Anda lebih dekat untuk mencapai kedamaian batin. Nomor 5. Daya tarik terhadap nilai-nilai batin mereka. Anggap saja seperti mencoba memindahkan pohon besar. Anda tidak bisa mendorongnya begitu saja, melainkan Anda harus bekerja dengan alam. Kekuatan yang mempengaruhinya seperti angin dan air dengan cara yang sama daripada secara langsung menghadapi posisi seseorang. Anda dapat mempengaruhi mereka dengan menyelaraskan dengan keyakinan dan nilai-nilai yang dianut secara mendalam. Mulailah dengan memahami secara luas nilai-nilai mereka. Hal ini memerlukan pengamatan dan pendengaran yang cermat. Perhatikan apa yang mereka yakini. Katakan dan lakukan serta catat apa yang mereka puji atau kritik. Petunjuk ini akan membantu Anda memetakan sistem nilai mereka. Misalnya, jika mereka sering berbicara tentang keadilan, hal ini mungkin penting bagi mereka setelah Anda memahami nilai-nilai mereka dengan baik dan mengidentifikasi tujuan dan tujuan mereka bersinggungan bahkan jika posisi Anda tampak bertentangan. Biasanya ada prinsip-prinsip mendasar yang sama-sama dimiliki oleh kedua belah pihak. Misalnya Anda berdua mungkin menghargai kejujuran, integritas atau saling menghormati menyoroti nilai-nilai bersama ini dalam diskusi Anda. Hal ini menciptakan rasa tujuan bersama dan membangun jembatan pemahaman saat menyampaikan argumen. Anda gunakan bahasa yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Ini bukan tentang manipulasi tetapi tentang keselarasan yang tulus. Jika Anda tahu bahwa mereka menghargai kesetiaan, susun poin Anda sedemikian rupa sehingga menunjukkan bagaimana perspektif Anda mendukung dan menjunjung tinggi nilai ini. Ini membuat argumen Anda lebih kuat dan lebih menarik karena mereka melihat bahwa solusi Anda sejalan dengan keyakinan inti mereka. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita harus berusaha untuk hidup selaras dengan alam yang mencakup sifat manusia dengan memanfaatkan nilai-nilai batin seseorang. Anda pada dasarnya menyelaraskan dengan sifat mereka. Pendekatan ini mengurangi penolakan dan mendorong lebih banyak suasana kolaboratif dan kreatif, menunjukkan rasa hormat terhadap sudut pandang mereka dan menunjukkan bahwa Anda mencari resolusi yang menghormati prinsip-prinsip mereka. Aspek penting lainnya adalah menunjukkan melalui tindakan Anda bagaimana solusi yang Anda usulkan sejalan dengan nilai-nilai mereka. Kata-kata memang kuat, tetapi tindakan lebih dari itu. Tunjukkan melalui mereka, contoh dan perilaku nyata bagaimana pendekatan Anda mencerminkan nilai-nilai yang mereka pegang teguh. Hal ini membangun kepercayaan dan kredibilitas sehingga memudahkan mereka menerima sudut pandang Anda. Penting juga untuk menjaga nada rasa hormat dan empati selama proses berlangsung, bahkan ketika Anda tidak setuju dan mengakui nilai-nilai orang lain dan menunjukkan kesediaan untuk memahami perspektif mereka dapat meredakan ketegangan dan membuka pintu bagi dialog yang konstruktif. Stoicisme mengajarkan kita bahwa setiap orang memiliki perspektif unik yang dibentuk oleh pengalaman dan nilai-nilai mereka. Dengan menghormati individualitas ini, kita dapat menemukan kesamaan bahkan dalam konflik paling menantang. Nomor 6. Menggunakan humor dengan bijak dalam resolusi konflik. Bayangkan Anda sedang menjalani pendakian yang ketat di atas jurang. Potensi konflik, lelucon yang ditempatkan dengan baik dapat berfungsi sebagai tiang penyeimbang yang membantu Anda menavigasi situasi genting. Namun tali metaforis yang ketat ini membutuhkan pijakan yang hati-hati. Humor dapat dengan mudah memberi tips pada situasi tersebut. Kuncinya adalah memastikan bahwa humor mencerahkan suasana tanpa meremehkan orang lain atau keseriusan diskusi. Pertama, penting untuk mengetahui audiens Anda apa yang menurut seseorang lucu bagi orang lain mungkin dianggap menyinggung. Ini berarti memperhatikan pendapat orang lain, gaya humor dan kepribadian sebelum melontarkan lelucon.
Pertimbangkan apakah lelucon tersebut akan diterima sesuai dengan keinginannya. Jika Anda tidak yakin, lebih baik untuk melemparkan dengan hati-hati. Selanjutnya, bidiklah humor yang menyatukan orang-orang daripada memecah belah mereka. Humor yang mencela diri sendiri di mana Anda mengolok-olok diri sendiri dengan lembut bisa sangat efektif. Hal ini menunjukkan kerendahan hati dan kesediaan untuk mengakui kesalahan Anda sendiri yang dapat meredakan ketegangan dan membuat orang lain lebih menerima. Misalnya, jika Anda melakukan kesalahan, berikan komentar ringan tentang kesalahan Anda sendiri dapat menenangkan suasana hati dan menandakan bahwa Anda tidak menganggap diri Anda terlalu serius. Pemilihan waktu sangat penting dalam menggunakan humor. Meluncurkan lelucon pada saat yang salah dapat menjadi bumerang sehingga membuat Anda tampak tidak peka terhadap gawatnya situasi. Perhatikan intensitas emosional. Dalam percakapan, jika emosi masih tinggi, mungkin akan lebih bijaksana untuk menunggu sampai keadaan sudah agak tenang. Lelucon yang tepat waktu dapat bertindak sebagai katup pelepas tekanan, tetapi hanya jika suasananya reseptif. Aspek penting lainnya adalah menghindari humor yang menargetkan sasaran orang lain atau meremehkan perasaannya. Sarkasme pada khususnya bisa menjadi wilayah yang berbahaya. Meskipun terlihat lucu, sarkasme seringkali menimbulkan permusuhan dan dapat memperburuk konflik. Alih-alih, gunakan humor yang inklusif dan tidak mengancam untuk membantu membangun hubungan baik, bukannya mengancam. Membuat perpecahan lebih jauh di antara Anda. Ingat prinsip tabah dalam mengendalikan tindakan dan reaksi Anda sendiri. Dengan memilih untuk menggunakan humor dengan bijaksana, Anda mempertahankan kendali atas nada dan arah percakapan. Hal ini sejalan dengan tujuan tabah untuk mencapai perdamaian dan rasionalitas. Di wajah, humor yang beragam jika digunakan dengan bijak dapat menjadi alat untuk mempertahankan kontrol. Ini memandu percakapan menuju resolusi yang lebih bersahabat. Memasukkan humor ke dalam resolusi konflik juga memerlukan tingkat kesadaran diri dan fleksibilitas. Bersiaplah untuk menyesuaikan pendekatan Anda jika upaya awal Anda dalam humor jangan mendarat, seperti yang diharapkan. Kemampuan untuk berputar dan mencoba taktik yang berbeda adalah bagian dari seni komunikasi yang efektif. Nomor 7. Menawarkan empati ketika Anda berada di tengah-tengah konflik. Langkah pertama untuk menawarkan empati adalah dengan mengalihkan fokus Anda dari perasaan Anda sendiri terhadap perasaan orang lain. Hal ini memerlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk memahami emosinya dan alasan di baliknya. Ini tentang mengambil posisi sebagai orangnya dan melihat situasi dari sudut pandangnya. Ini tidak berarti Anda harus setuju dengan mereka, melainkan bahwa Anda menghargai sudut pandang mereka dan pengalaman yang telah membentuknya. Mendengarkan secara aktif adalah cara yang ampuh untuk menunjukkan empati. Hal ini melibatkan pemberian perhatian penuh kepada pembicara. Tidak hanya mendengarkan kata-katanya tetapi juga memperhatikan nada bahasa tubuh dan emosinya. Hindari menyela dan menolak pembicaraan. Desakan untuk segera menawarkan solusi atau argumen tandingan sebagai gantinya. Akui perasaan mereka dengan pernyataan seperti "Saya memahami bahwa Anda merasa frustrasi" atau "Sepertinya situasi ini sangat penting bagi Anda." Afirmasi ini menunjukkan bahwa Anda menghargai emosi mereka dan benar-benar tertarik untuk memahaminya. Senica mengajarkan bahwa empati adalah jalan untuk memahami dan mengurangi respons kita sendiri dengan berfokus pada emosi orang lain. Kita dapat meredam reaksi kita dan menghadapi konflik dengan lebih tenang dan rasional. Praktik ini membantu membangun kepercayaan dan jalur komunikasi terbuka sehingga lebih mudah untuk menemukan kesamaan, berpijak dan berusaha mencapai resolusi. Aspek penting lainnya dalam menawarkan empati adalah memvalidasi pengalaman orang lain. Hal ini melibatkan pengakuan keabsahan perasaan mereka dan konteks di baliknya.
Misalnya jika seseorang marah karena merasa tidak didengarkan, mengakui kebutuhannya akan pengakuan dan rasa hormat dapat membantu. Meredakan situasi ini bukan tentang mengakui argumen tetapi tentang menunjukkan rasa hormat terhadap pengalaman emosional mereka. Empati juga membutuhkan kesabaran dan kerendahan hati. Konflik seringkali muncul dari masalah yang mengakar dan tidak dapat diselesaikan dengan perbaikan cepat. Menunjukkan empati berarti kesediaan untuk mendengarkan dan terlibat dalam dialog seiring berjalannya waktu, menunjukkan bahwa Anda berkomitmen untuk memahami dan mengatasi masalah mereka. Melatih empati sejalan dengan prinsip tabah hidup harmonis dengan orang lain. Epictetus menyarankan agar kita berusaha memahami perilaku dan motivasi orang-orang di sekitar kita dengan melihat tindakan mereka sebagai cerminan dari sifat dan keadaan mereka. Dengan melakukan pendekatan terhadap konflik dengan empati, kita menciptakan lingkungan di mana rasa saling menghormati dan pengertian dapat berkembang. Terlebih lagi, menawarkan empati dapat mengubah kondisi emosi Anda sendiri. Hal ini mengalihkan fokus dari reaksi yang egois ke perspektif yang lebih penuh kasih sayang dan berwawasan keluar, dapat mengurangi stres dan menumbuhkan rasa keterhubungan dan kerjasama bahkan dalam interaksi yang menantang. Jangan lupa tonton salah satu dari video yang disarankan di layar untuk melanjutkan perjalanan Anda menuju kedamaian dan ketahanan batin. Sampai jumpa di video berikutnya.